Saking kagetnya, keduanya langsung terdiam kayak nge-freeze gitu. Terus matanya mereka tuh kayak melotot, kayak shock gitu loh. Apa yang mereka lihat di dalam kardus itu benar-benar di luar dugaan. Di sana terdapat potongan tubuh manusia berupa kepala dan tulang belulang. Dari hasil pemeriksaan forensik, pelaku diduga kuat memisah-misah menggunakan gergaji besi. Ini terlihat jelas dari sisa-sisa bekas gesekan kecil yang tertinggal di permukaan tulang belulangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik channel Catatan Si Manis. Untuk kalian yang sedang menonton dan yang sudah subscribe serta like video ini, semoga rezekinya dilancarkan. Amin. Hari ini aku akan menceritakan sebuah tragedi nyata yang pernah mengguncang Jakarta puluhan tahun silam. Sebuah kasus penghilangan nyawa yang begitu mengerikan dengan misteri yang sampai sekarang masih menyisakan banyak pertanyaan. Kasus ini bahkan kemudian menjadi salah satu catatan kriminal yang paling menggemparkan dalam sejarah Indonesia. Sebuah kasus yang dikenal dengan nama Setiabudi 13. Oke, kita mulai dari pagi itu. Tanggal 23 November 1981, dua orang penjaga keamanan bernama Suryadi Jaya dan Ade Sumarna sudah mulai menjalankan tugas mereka seperti biasa. Mereka bertugas di PT Garuda Mataram Motor yang berada di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Setiabudi, Jakarta Selatan. Pagi itu, suasana di sekitar Jalan Sudirman memang sudah mulai sangat ramai. Kendaraan satu persatu lalu lalang dan lalu lintas pun mulai terlihat semakin padat. Suryadi dan Ade yang sedang berjaga sambil sesekali memperhatikan kondisi jalan di depan mereka. Tiba-tiba nih, mereka nih mencium sesuatu yang aneh. Awalnya mungkin mereka mengira cuma bau dari selokan atau sampah yang terbawa angin. Tapi nih, lama-kelamaan baunya tercium semakin menyengat. Dan yang bikin mereka mulai merasa nggak nyaman, baunya itu benar-benar seperti bau busuk yang sangat kuat. Nah, karena penasaran sama sumber bau tersebut, perhatian mereka berdua ini langsung tertuju pada dua buah kardus yang tergeletak begitu saja di atas trotoar Jalan Setiabudi. Lokasinya itu nggak terlalu jauh dari jembatan penyeberangan orang atau JPO. Suryadi dan Ade pun langsung coba mendekat ke arah kardus tersebut. Tapi semakin mereka mendekat, firasat mereka nih justru semakin gak enak. Apalagi di sekitar kardus itu sudah terlihat banyak sekali lalat yang berkerumun. Melihat kondisi seperti itu, Suryadi dan Ade akhirnya mengurungkan niat buat membuka kardus tersebut sendirian. Mereka berpikir daripada mengambil resiko dan malah menemukan sesuatu yang berbahaya, lebih baik temuan kardus mencurigakan itu segera dilaporkan kepada polisi yang kebetulan gak jauh dari lokasi. Saat itu memang ada beberapa polisi yang sedang mengatur lalu lintas. Suryadi dan Ade pun segera menghampiri mereka untuk melaporkan apa yang baru saja mereka temukan. Selamat pagi Pak, mohon izin lapor. Kami melihat di sana ada kardus yang besar dan mencurigakan. Bisa tolong diperiksa dulu Pak? Tapi laporan dari dua satpam tadi ternyata nggak langsung ditindaklanjuti sama Pak Polisi. Ya maklum, saat itu polisinya lagi sibuk banget mengurai kemacetan parah di persimpangan Jalan Setiabudi sama Sudirman. Jadi untuk sementara dua kardus mencurigakan itu masih dibiarkan begitu saja di atas trotoar. Nah, gak lama kemudian lewatlah dua orang pemulung. Begitu melihat ada dua kardus besar yang tergeletak begitu saja, mereka nih langsung tertarik. Dalam pikiran mereka, wah lumayan nih,
kardusnya masih bagus, bisa dijual lagi nih buat nambah-nambah rezeki. Mereka pun menghampiri kardus tersebut, tapi baru saja mencoba mengangkatnya, keduanya langsung merasa heran. Loh, kok berat banget ya? Karena penasaran, akhirnya mereka pun memutuskan untuk membuka kardus tersebut saat itu juga. Tapi begitu penutup kardus itu terbuka, saking kagetnya, keduanya langsung terdiam kayak nge-freeze gitu. Terus matanya mereka tuh kayak melotot, kayak shock gitu loh. Karena apa yang mereka lihat di dalam kardus itu benar-benar di luar dugaan. Di sana terdapat potongan tubuh manusia berupa kepala manusia dan tulang belulang. Dan sejak saat itu, dua kardus yang tadinya mereka kira cuma berisi barang bekas berubah menjadi sebuah temuan yang menggemparkan kawasan Jalan Setiabudi pagi itu. Gak berhenti di situ saja. Pas kardus kedua dibuka, isinya ternyata gak kalah mengerikan. Tumpukan potongan daging dan organ tubuh manusia yang sudah terpisah-pisah. Refleks, kedua pemulung itu langsung berteriak histeris. Teriakan mereka pada saat itu langsung mendadak bikin geger dan mengundang kerumunan warga yang pagi itu lagi lalu lalang. Polisi yang tadi sempat dilaporin sama satpam akhirnya buru-buru datang menghampiri lokasi. Awalnya si polisi masih merasa nggak percaya. Dia mikir, paling ini cuma potongan daging hewan atau jeroan hewan biasa. Tapi begitu dia melihat lebih dekat dan ngelihat sendiri isi di dalam kardus itu, seketika itu juga perutnya langsung mual. Potongan tubuh yang bikin geger itu akhirnya langsung dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Keesokan harinya, warga Jakarta mendadak dibuat geger melihat headline di hampir semua koran yang beredar hari itu. Karena ini bisa dibilang pertama kalinya dalam sejarah terjadi kasus penemuan korban mutilasi sesadis itu di Indonesia. Kasus mengerikan ini kemudian populer dengan nama Setiabudi 13. Potongan tubuh manusia yang ditemukan di kawasan Jalan Setiabudi tersebut. Tapi selain nama itu, nggak sedikit juga orang-orang menyebut tragedi kelam ini dengan julukan Pesona 13. Almarhum Dr. Abdul Muin Idris, sosok ahli forensik legendaris dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, adalah orang yang menangani langsung pemeriksaan jasad korban waktu itu. Dari hasil otopsi terdapat potongan tulang dan daging tersebut. Dr. Muin sampai berkesimpulan kalau pelaku kejahatan ini benar-benar sadis di luar batas manusia. Kenapa? Karena si pelaku nggak cuma sekedar memisah-misah potongan tubuh korban jadi beberapa bagian, tapi dia juga secara tega menyayat dan mengupas bersih seluruh daging dari tulang-tulangnya. Tapi anehnya, ada satu hal yang bikin heran, bagian wajah korban sama sekali nggak dirusak. Telapak tangan dan telapak kakinya juga masih utuh. Tapi sisa bagian tubuh lainnya benar-benar kayak disayat-sayat jadi ratusan potongan kecil. Sementara organ dalam seperti paru-paru, hati, dan limpahnya masih ditemukan utuh. Berdasarkan kondisi jasad yang sudah membusuk pas ditemukan, polisi memperkirakan kalau aksi pembunuhan dan mutilasi sadis ini terjadi sekitar tanggal 21 November 1981 alias 2 hari sebelum kardus itu ditemukan. Dari hasil pemeriksaan forensik, pelaku diduga kuat memisah-misah tubuh korban menggunakan gergaji besi. Ini terlihat jelas dari sisa-sisa bekas gesekan kecil yang tertinggal di permukaan tulang belulangnya. Nah, dari ciri-ciri fisiknya, korban diperkirakan seorang pemuda berusia antara 18 sampai 21 tahun dengan tinggi badan sekitar 165 cm
serta postur tubuh yang agak gemuk dan tegap. Dari penelusuran forensik itu muncul dugaan kuat kalau pelaku mutilasi ini nggak bergerak sendirian, melainkan dilakukan oleh lebih dari satu orang. Soalnya menurut Dr. Muin, proses pengerat tulang dan mengelupas seluruh daging dari mayat itu bukanlah pekerjaan yang segampang atau singkat. Pihak kepolisian kala itu sempat menduga kalau motif utama pembunuhan keji ini adalah dendam pribadi yang amat mendalam. Kardus berisi potongan tubuh itu sengaja ditaruh di tempat umum yang ramai supaya kabar pembunuhan ini cepat tersebar dan bikin gempar. Tapi unik sekaligus anehnya di situ, sidik jari ada jelas, wajah korban utuh dan bisa dikenali. Tapi anehnya, identitas korban dan pelakunya nggak pernah terungkap sama sekali sampai sekarang. Tim forensik waktu itu sampai sempat kalau para pelaku ini benar-benar ahli dan terlatih banget. Bayangin aja, seorang ahli forensik profesional aja butuh waktu sekitar 2 jam cuma buat membedah satu mayat. Nah, si pelaku ini diperkirakan cuma butuh waktu sekitar 3-4 jam buat memotong, membedah sekaligus menguliti seluruh tubuh korban. Bukan cuma itu, ada petunjuk unik lain yang ditemukan polisi. Kantong plastik yang dipakai pelaku buat membungkus potongan-potongan tubuh korban ternyata adalah kantong plastik bekas bungkus buku. Di dalam plastik itu ada cetakan nama sebuah toko buku yang lokasinya ada di Jalan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Sementara kantong plastik lainnya adalah plastik dari supermarket yang letaknya juga nggak jauh dari kawasan Pasar Baru tadi. Gak cuma plastik di dalam kardus itu, polisi juga ngebuka temuan menarik lainnya. 3 eksemplar koran terbitan sore tanggal 19 Agustus 1981. Kondisi korannya bahkan masih kelihatan rapi banget, percis kayak koran baru yang belum sempat dibaca sama sekali. Tapi sayangnya, meskipun udah dapat petunjuk sejelas itu, mulai dari kantong toko buku, kantong supermarket, sampai 3 eksemplar koran, semua itu tetap belum cukup buat membantu polisi menemukan siapa sosok pelakunya. Bahkan sampai hari ini setelah lebih dari 40 tahun berlalu, misteri kasus ini nggak pernah benar-benar terungkap. Nggak pernah ada satu orang pun yang ditetapkan sebagai tersangka atau bertanggung jawab atas pembunuhan dan mutilasi sesadis itu. Yang makin bikin merinding, identitas asli korbannya pun tetap gelap. Padahal polisi udah mengantongi banyak ciri fisik dan petunjuk jelas dari tubuh korban. Padahal waktu itu ada ratusan orang yang berbondong-bondong melaporkan ke polisi kalau mereka kehilangan anggota keluarga mereka. Tapi sayangnya sampai tanggal 26 November 1981, dari sekian banyak keluarga yang datang melapor, gak ada satupun yang punya data cocok dengan ciri-ciri korban mutilasi tersebut. Hingga akhirnya keesokan paginya seluruh potongan tulang belulang, daging, dan organ tubuh korban terpaksa dimakamkan tanpa nama di tempat pemakaman umum Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Meskipun polisi udah mengumpulkan banyak banget petunjuk, mulai dari sidik jari, wajah korban yang utuh, sampai kantong plastik dan koran dari Pasar Baru, kasus mutilasi Setiabudi 13 tetap terkunci rapat sebagai salah satu misteri kejahatan paling kelam dan dingin dalam sejarah Indonesia. Siapa sebenarnya pemuda Malang yang jasadnya dibuang di pinggir Jalan Raya Sudirman itu? Siapa orang-orang berdarah dingin yang tega melakukan perbuatan sesadis itu tanpa meninggalkan jejak pelaku? Lebih dari 4 dekade berlalu, rahasia itu ikut terendap bersama jasad tanpa nama di TPU Tegal Alur. Pelakunya mungkin berpikir mereka berhasil meloloskan diri dari hukum dunia. Tapi misteri Setiabudi 13 akan terus bergentayang dan diingat sebagai teka-teki mengerikan yang tak pernah terutangkan jawabannya.
Makasih banyak buat kalian yang udah dengerin cerita ini sampai habis. Aku pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.